Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Qala wa bisanadil muttasil ilal Imam Suyuti rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala fi kitabih al-Jami' as-Saghir fi ahaditsil Bashir an-Nadhir ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wal haditsu sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbu cinta panjenengan sedaja lebur panjenengan sedaja esko panjenengan sedaja Allah dan Allah taala lima karena barang yaghdukum se mencurahkan pesir Allah taala dan panjenengan sedaja seapareng seros-terosan apareng pada pesir Allah taala dan panjenengan sedaja bihi kelaban mah min bayaniya min ni'amihi nyatana dari pan berempan keniman Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak lepas dari setiap saat kucuran nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kulit kering jatuh mengelupas tumbuh lagi, rambut rontok tumbuh lagi tanpa ada yang nanam. Mata setiap saat Allah Ta'ala dipertahankan kemampuannya melihat. Dari fikir sampai raja masa asli colok benari ngocak aremun beni tang colok beni ke bena pangeran mungkin nampu genteng servis colong kake pada nampu servis kikina Cilana lidah mampu mencicipi dan membedakan berapa rasa, asin, pahit, manis. Wa ahibbuni ban cinta panjenengan sedaya abdina li hubbillahi karena cinta dak Allah taala. Wa ahibbu ban cinta panjenengan sedaya ahla baiti dak keluarga abdina li hubbi karena cinta dak abdina. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhum wal haditsu sahih. Cinta terhadap ahli bait memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahli bait, para habaib, para sayyid karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti cinta kepada Rasulullah adalah mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul araba li thalathin ahibbul araba li thalath ahibbu cinta panjenengan al araba da koreng Arab li thalathin karena telok perkara li'anni karena songkun abdina eke ding kebudi jannah liani karena songgun abdina arabiyun panika orang Arab panika bangsa Arab arabiyun panika bangsa Arab wal Qur'an arabiyun wal Qur'an wal Qur'ana ban songgun al Qur'an arabiyun panika
bahasa Arab. Wa kalam ahli jannah wan sungkunna can duna atau bahasana ahli swarga Arabiyun penika bahasa Arab. Rawahu apa itu? Abu Ya'la. Apa? Al-Uqayli. Al-Uqayli. Rawahu Al-Uqayli wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wal hadisu sahihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbu Quraisyan fa innahu man ahabbahum ahabbahu Allah ta'ala. Rawahu Tabrani min Sahl bin Sa'ad wal hadis dhaif. Ahibbu cinta panjenengan saja Quraisyan daka kabilah Quraisy daka kaum Quraisy. Fa innahu maka songkuna kelakuan penikaman jining pasira orang penika ahabbahum cinta pasira manda ka Quraisy. Ahabbahu maka cinta ada keman pasira Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i turunan Quraisy. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul fuqara'a wa jalisuhum wa ahibbul araba min qalbik wal yaruddaka 'anil nasi ma ta'lamu min nafsik. Rawahu al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wal hadisu sahih. Ahibbu cinta panjenengan sedaya al-fuqara adapan berempat orang fakir. Wa jalisuhum ban along tua. Asemuah jajak Madura. Jangan malu-malu duduk bersama orang-orang fakir. Wa jalisuhum ban tojo panjenengan sedaja daka al-fuqara. Wa ahibba ban cinta panjenengan al-arab daka Arab. Al-arab daka Arab min qalbika dari atena panjenengan. Cintai Arab dari lubuk hatimu. Karena alasannya sebagian sudah disebutkan di depan, li'anni Arabiyyun wal Qur'ana Arabiyyun wa kalam ahli jannati Arabiyyun. Jadi bahasa Arab itu dipilih sebagai bahasa yang akan dipakai di surga. Bahasa yang dipilih dipakai di surga dan dimuliakan di dunia dengan dipilih sebagai bahasa wahyu yang dipakai dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah wahyu dan mukjizat bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal dari diturunkannya sampai akhir kiamat, kekal. Al-Quran bahasa Arab, terus Quran wahyu tersebut dikekalkan sampai akhir kiamat. Dan itu sudah sebagai bukti bagaimana agungnya bahasa Arab. Coba setia yang Madura
Indonesia merdeka belum 100 tahun. Ya kan? Tuh. Aku belum 100 tahun. Tapi bagaimana orang Madura sudah tidak begitu banyak yang pintar bahasa Madura. Bahkan tulisan Madura pun sudah nggak dibaca. Bahasa Sangsekerta ataupun bahasa Jawa sendiri, siapa yang mau baca sekarang? Orang Jawa sendiri belum 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tulisan bahasa Jawa sudah anggaplah harus kursus. Siapa yang baca? Sejarah Majapahit dengan tulisan bahasa Jawanya siapa yang baca? Nggak ada yang baca. Jadi bahasa Jawa 100 tahun lagi mungkin hilang. Mungkin bahasa Indonesia 100 tahun lagi akan hilang. Mungkin bahasa Inggris 100 tahun lagi akan hilang. Bahasa Arab berarti tidak akan hilang. Al-Quran adalah bahasa Arab. Maka semua dari hadis ini menunjukkan ketika dunia bertambah 100 tahun lagi, kira-kira bahasa Inggris masih berlaku apa tidak? Apa ganti bahasa Madura yang berlaku? Kan tidak ada yang tahu. Atau bahasa kembali ke bahasa Cina yang laku, nggak ada yang tahu. Tapi bagaimanapun bahasa manusia yang akan dipakai, Al-Quran bahasa Arab akan tetap terjaga, tetap berlaku. Injil ditulis diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Apa? Kitab Injil diterjemahkan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau semua bahasa ini sudah nggak berlaku, siapa yang membaca kitab Injil? Paham nggak? Jadi mujizat Al-Quran kekal sampai hari kiamat. Maka berfikirnya dan membacanya, mendengarkannya tidak cukup dengan Al-Quran bahasa Arab kekal sampai hari kiamat. Itu menunjukkan penjelasan yang tersembunyi di balik itu adalah bahwasannya manusia, perkembangan bahasanya, ini yang berkembang, ini mati. Jangan sudah sedereng itu udah TV tangan nilai bahasa Indonesia. Tangan TV gimana jadi bahasa Indonesia. Berarti bahasa Madura bekal semua repot diucapkan di morok. Ya morok bahasa Madura kok ampo tak nemu bahasa Madura. Ya semorok, saya sandrena pada saat ucap Madura. Tahu apa saja hanya yang dipakai sehari-hari kan dia. Pada mana kitab kan salbut. Apa dia Madura? Ahibbul fuqara wa jalisuhum wa ahibbul araba min qalbik. Jadi bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang akan mempertahankan adalah orang Arab pertama. Jadi jangan heran kalau Arab dengan sendirinya perlahan-perlahan berkembang. Bahasa Arab dengan sendirinya perlahan-perlahan berkembang. Dulu orang Indonesia jarang belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Sekarang sudah banyak belajar bahasa Arab. Wal yaruddaka 'anin nasi ma ta'lamu min nafsik. Wal yaruddaka anin nasi ma ta'lamu min nafsik. Ban nyeke jaruddakan nolak
Jadi wal yaruddaka ban manolaah manyeke dek panjenengan anin nasi dari orang lain, dari manusia. Maksudnya cacat deh keburukannya anin nasi dari orang lain, atau dari keburukan orang lain, dari calen orang lain. Wal yaruddaka manyekeh dek panjenengan anin nasi dari keburukan orang lain. Ma penapa bareng alias keburukan taklamu seoning pasera panjenengan min nafsika taklamu seoning pasera panjenengan dak kemah min nafsika dari abad hibin panjenengan. Jadikan keburukan yang ada pada diri engkau mencegah untuk banyak mengomentari, melihat, menilai keburukan orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba fu'atul isya fa innaha sa'atun takhtariqu fiha asyayatin. Rawahu Imam Al-Hakim an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wal hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihbisu nahana ajaga alias ihbis alias bagi keluar dari Roma, nahan misalnya kurung, anggaplah manai loros kurung ngorong panjenengan sedaja sibyanakum dak pan berempan anak kenin panjenengan sedaja hatta tadhaba sehingga elang penapa fu'atul insya'i petengah banget petengah isya. Jadi kalau sudah gelapnya isya itu hilang. Apa maksudnya? Fu'atul isya adalah awwalu sa'atin minal laili, awal waktu dari malam. Toles oleh taklir mana? Fu'atul isya begitu tengah isya. Isya itu ya malam lah kembangnya. Maksudnya adalah awal malam yang rengutur maghrib peteng pertama, maghrib sampai isya peteng pertama. Tak bagi keluaran. Dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam mulai maghrib jauh keluaran, tutup labang, tutup jendela, kan dia kan? Aja ulama kiai sing ngajarin tak ngan kuwi hadis ngan kuwi maknana hadis. Are kaget hibi sedhe ketemu. Fa innaha maka sa'um kunna fu'atul isya. Saatun peniku waktu. Atau saat takhtariku nyebar, istilahnya berkeliaran fiha dalam sa'ah. Kenapa asyayatinu atau pesera asyayatinu pan berempan setan aglejar yang ring turun dari maghrib sampai saja keluaran, terutama nasihat dari Kanjeng Nabi adalah sibyanakum anak-anak kecil cek kiba keluaran dari Roma, lecek kiba nyebrang ke timur, ke masjid, ke mana sahabat lem Roma, para sahabat lem kulkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihbisu 'alal mu'minina dhallatahum al-ilma. Rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus wa Ibnu Najjar fi Tarihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu wal haditsu dha'ifun.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihbisu 'alal mu'minina, ngorongah istilahna menjagalah engkau ajaga panjenengan sedaja 'alal mu'minina atas panberempan orang mukmin dallatahum dekah dallatahum dak barang elangah al mukminin, barang yang hilang itu dicari apa enggak? Jadi ihbisu 'alal mu'minina dallatahum, jagalah sesuatu yang hilang untuk orang mukmin. Sesuatu yang hilang dari orang mukmin ya untuk orang mukmin. Ihbisu 'alal mu'minina dallatahum. Apa itu yang hilang? Al-ilma, nyatana ilmu. Ilmu dianggap barang hilang pasti dicari. Jadi carilah ilmunya orang mukmin ya untuk orang mukmin. Jadi menghadapi orang lain harus menggunakan ilmu. Ihbisu 'alal mu'minina dallatahum, ay al-ilma, al-ilmu nyatana ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajimu li khamsi asyrata aw li sab'i asyrata aw li tis'i asyrata aw ihda wa ishrina la yatabayyag bikumud damu fayaktulakum, rawahul Bazzar wa Abu Nu'aim fi Tib an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ihtajimu acan duka panjenengan sedaja li khamsi asyrata, karena tanggal 15 atau beda tanggal 15 awli sab'i asyrata dak tanggal 17 awli tisni asyrata dak tanggal 19 aw ihda wa ishrina atau tanggal selekor la yatabayyag bikumud dam, la yatabayyag bikumud dam fayaqtulakum, la yatabayyag la yatabayyag, jangan sampai nyempur, artinya tidak berhenti, jangan sampai nyempur atau tak berhenti bikum kelaban panjenengan sedaja penapa ada mudara fayaqtulakum, maka sebab mate penapa tabayyug nyembur hiburu dak panjenengan sedaja kenapa tabayyug dak panjenengan sedaja. Jadi oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah dikasih tahu waktunya kapan darah itu walaupun luka tidak nyembur, paham ya? Luka sampai tak nyembur. Tanggal situng 15, 17, 19, selekor, telolekor, segemi, pahlo berah, telolekor, segemi, petolekor, sangalekor. Pokoknya tanggal kecil, mulai dari tanggal 15 sampai ke atas berarti bulan yang semakin gelap. Lo tanggal 15 kan tera kan? Pantang jan ke atas bulan jan petang itu waktuna cantuk sebagus, waktuna cantuk sebagus. Jadi do tanggal 15 tanggal jan naik bulan jan petang. Mun tanggal situng sampai tanggal 15 bulan tanggal situng kan tak ada. Pan tanggal 2 tanggal telok jan tera jan raji pan tanggal 15 raja perak aja tak bagus untuk dipergunakan acan.
Karena apa? Karena di situ dalam waktu 15 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 15 adalah waktunya darah berproses cepat di dalam tubuh untuk kesehatan tubuh itu sendiri. Jadi mancur cepat darah. Ketika orang tanggal 1 sampai tanggal 15 darah tidak sehat, maka orangnya berpenyakitan. Reken tak santak darah orangnya berpenyakitan. Lemah di jantung, apa liver, dari ginjal, otak asam lambung, lebih dari. Tanggal 15 sampai tanggal 29 atau 30 waktunya darah berjalannya pelan. Jadi Kanjeng Nabi ya beritahu tanggal benih roken tanggal beker adalah ilmunah organ tubuh yang ada di dalam itu dibasahi oleh darah. Nah, darah ini ada yang tanggalnya bergerak cepat dan yang tidak. Makanya la yatabayyan bikumud damu fayaqtulakum. Ripan khususnya zaman dulu atau khususnya orang acan dengan kui silet pa elokain mengkoncong silet dalam setiap orang acan dengan kui koncong jarum tentu tak ada pak tak pati depak kesaraf atau kekenengna dere dengan cara menggores setiap hari selang guris setiap roken elong bulo deh lamba beningan kui ditutul-tutul. Make cemana Kanjeng Nabi kan kui ya itu tutul-tutul ngak jero. Berarti kan karya kebaik koncon todi petacum lo beritul tuh. Yang sehat itu sebenarnya yang bagaimana? Yang memotong dengan cara silet. Jadi cara megangnya iya. Koncon silet tekuk pada iya. Ni tokang ambil masalah cantuk bukan pengenalan karena kok nyanduk. Jadi ngaji kitab Muntahasul, ngaji kitab Riyad, pas nyanduk tes-tesan dan sebarengan dipelajari secara keilmuan hadis, secara syariat, baru belajar tanggal seriah dan seriah, pahala posisi ini di mana baru baca buku idina Kanjeng Nabi aja buku idina idina tambahan pengetahuan dari orang-orang ahli baru bukan caranya nyanduk ke ada ngkrokena lo kayak kada ji make bilis tahu saya make rengi tahu bican rengi kan lek canduk kedok ji sedot bi rengi ji canduk ki sedot mungkin yang biar sedot dah di ngrengi ti ilmu nyanduk tanggala terus arena kapan tidak boleh nyanduk Rebu Selasa dan Rebu karena layalumanna jangan salahkanlah kemana jangan salahkan cek panglo menitepani penyakit baros benjudan gara-gara jantung Selasa kabar aja artinya apa karena itu kurang steril ya pokoknya berhati-hati bagaimana mun pas tepat tanggal selekor Selasa mana tepat tanggal selekor harinya dilarang tapi tanggalnya diperintah paham ya Selasa Rabu dilarang tapi tanggalnya tadi tanggal 21 tanggal 15 pas tepat tanggal selekor umpamanya tambah penyakit setahun aja. Karena sekarang itu pakai jarum, ya dia pan keluar dari banyak sambil ngapuk deh, banyak penyakit. Pernah kui silet, tak bengal kui silet. Emang kah belajarnya kui jarum lainnya, pada abul futu, disa, reng taklun, reng celeng, lebur dengan kui silet. Jadi silet di kui ketok, kalau berkalah separuh. Kebdaya
Kalau beri tepu konco, nyobar gelur, persen seperberapa orang nyobar. Kalau beri tepu konco, nggak ada yang elokai. Kecang. Lainnya sudah berusia lecer takut. Ti, nggak sekamar, sengko pa potrana Mbak Mangli, gusaat, kayak praktek. Kaki kadek sekamar. Tiko kada palo berten genten palo berangan anak lain lo ber paha banyak Kak Marzuki paha berfutu palo ber banyak sebarengan itu jantung muntah kesengko ya kesaan itu saat ya di Pahai Medina ngunceng dokter Abu Ya Said Ahmad ngunceng dokter tukang jantung. Jadi hanya untuk satu orang alatnya satu kali pakai. Jadi itu santre sebagai Medina situng orang satu bedek kok pan mari buah melepur pak kerdus sama berapa karena tapi Abu Ya saya Ahmad pai bagi saya du kerdus kares sekerdus setengah lengkap sekerdusnya du kerdus raja sekerdus raja esena tahu kan bedena alat candu kan? Ayo full karet sekerdus setengah. Jadi boros cetak candu tanpa ikundul. Biasanya mau candu cetaknya ikundul. Aji bedo beda tanpa ikundul. Kalau kini beda iya, pahlo ber elokai ngangkui silet, pah tek ben nekuk korek zipo, tek cetak. Jadi tes semua. Kalau beri nyekop, padahal berdoa pun, artinya kan angin tak bisa kan? Tapi berdoa pun dengan odol, daya ngali. Lo baru waktu kesedot der. Tapi keresah demang cetak karena cantuk ibu numbunan yang cetak itu bagus. Jadi sudah butuh cantuk pola numbunan norok. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ilmu cantuk ajiah lupa. Di ilmu cantuk hari ketipu gitu. Keding dulu dia. Ini keding. Tak keding tapi pengitan safety lah. Keding jarna ya. Ilmu cantuk diajarkan dari kembangna dari zaman lambat. Di setiap kembang belajarnya itu berdebu kuda dokter seislami agabai tentang masalah cantuk. Bahkan beda cantuk rokeni nyekop tanpa elokai, kalau rokeni beri apoy kan beda kan ya? Nyekop dia nyangain benapoy, nyekop teh elokai. Melambat pengeluar dana kan beda sedot ben apoy kan ya ben kokosan beda setanpa elo kan kalau kini kebaing anggaplah cari nguturan SKS mau keluar untuk mengincarkan darah dia. Ya paling bagus ya elo kai. Munda ada klinisan, munda ada eman polan mana kaca tengahnya beda lambat cantuk lokal. Berapa tahun kemudian ya elang. Kan lebih baik lokah bi cantuk daripada luka hati kan deh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtarisu minan nasi bisu'idh dhann rawahu Tabrani fil Awsat wa Ibnu Adi fil Kamil an Anas radhiyallahu taala anhum wal haditsu dha'if. Ihtarisu minan nasi bisu'idh dhann. Ihtarisu araksa panjenengan sedaja minan nasi dari manusia, dari orang lain. Maksudnya kalimat annas itu dari orang lain atau manusia. Maksudnya tidak araksa panjenengan sedaja
minan nasi, dari manusia, dari kecubannya manusia yang disebabkan mereka berbuat buruk kepada kamu, bisu idzonni, kelaban suudzonna, kelaban cuban penyanana panjenengan. Kamu buruk sangka terhadap orang lain, hati-hati orang lain bersikap buruk terhadap kamu. Jaga hal itu jangan sampai terjadi. Jadi ihtarisu minan nas bisu'iz dzan. Apa begitu maknanya? Maknai dia orang bisa mikir, oh ya ihtarisu minan nasi bisu'iz dzan. Tapi ini adalah hadis yang dipakai oleh intelijen. Jadi jangan sampai orang bersikap buruk terhadap engkau gara-gara suudzonnya engkau. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya ketika keamanan, kamu harus ihtarisu minan nasi bisu'iz dzan. Sebagai haris adalah penjaga, tukang parkir harus menjaga daripada nemaleng dengan carana su'u. Diperintah malah harus suudzon. Diperintah harus suudzon. Jangan-jangan malek. Malek. Jadi ini ihtarisu minan nasi bisu'idzon bukan berarti jangan sampai orang lain berbuat buruk terhadap kamu sebab suudzon engkau, sebab buruk sangkanya engkau. Bukan begitu. Tapi ihtarisu minan nasi bisu'idzon, jagalah dari orang lain. Keburukannya akan diperbuat oleh orang lain, jaga bisu'idzon, dengan buruk sangka. Jadi jendela nare macam buka, jadi pah bener maling. Maksudnya kunci. Paham je? Tukang parkir, wah ada kipas elak, kunci. Ada kipas beda ngalak tek temu sepeda banyak, akhirnya kebayaki kartu nomor. Itu namanya berangkat dari hadis ihtarisu minan nasi bisu'idzon. Dalam menjaga harus mendahulukan buruk sangka. Aja keboduk harus mendahulukan buruk sangka. Kayak panwalan ilmu boduk pakai HP-nya tedung. Wah, ilmu boduk kenangan. Nah, satre satu semuanya. Sampai sepeda nelang, ahlo ber, HP-nya elang. Menjaga kakek eromana mulai dari harus menjaga apa yang ada di rumah, dari kehormatan, dari barang-barang, harus bagaimana cara menjaganya dengan sikap dengan sikap buruk sangka, dengan sikap khawatir, dengan sikap tamburuan. Yang itu mau aja ke Roma, aja ke keluarga, kutu bersikap tamburu, ajem dia tamburuan, karena sebelum tamburu, terus tamburu lah banyak akan cetak ajem. Tam ajem aja disikap tamburuan, sekadang di lemak, pada sepuluh latih Jokob sih tuh, pandeteng laki lain atau kar, andi sikap tamburuan. Nah, kok buaya darat tapi tamburuan. Ring bini iya lebur, siapa sekali lebur ring bini? Lebur kan? Aja mau tak lebur ring bini ongguan cek meleh HP sebeda lah tahu sampai Android. Meleh HP ini nunit. Karena maka meleh HP Android positif ajeling orang muka YouTube nyong pengajian romo beda iklan kotak. Lah iya muka ajian apa beda iklan kerja iklan lebar. Iya benja. Akhirnya mata nakake beni nyungu pengajian tapi nyungu
Beribunding iklan res itu centing ternyata masuk ke lentik esena iklan banyak dengan jualan tapi bani jualnya saya jeling orang saat jual ayo cuba bani bareng orang saat jual tahu bukan cilik orang saat jualan orang saya pamer keahlian pada selebura nyanyi, ya kan? Pada selebura joget, pamer keahlian. Tapi benih keahlian ini kaki yang dilihat. Tubuh yang memamerkan keahlian. Nah iya penjak. Tidak jaga kaki pun harus dengan sikap tangguhan. Ini perlu ngaji sampai subuh deh mulai semua berkurang mau TikTok. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtikaru ta'am fil haram ilhadun fi rawahu Abu Daud an Ya'la bin Umayyah. Wal hadisu hasanun li ghairihi. Inna hadis hasanun li ghairi tambah bigake ai hasanun li ghairi. Ihtikarut ta'am tining nampung kan biasanya iko cak ihtikar aja nampung gelun sabe gelun ngai bekto muda pando ber bekto larang ijo apa yang ring itu apa nampung, pakun nampung. Hah? So nampung. Itikaru ta'am tining nampung makanan di Makkah dalam Makkah ilhadun panika ilhad penentangan fihi dalam al-haram. Fil haram ya. Di fil harami dalam haram terkesai di Makkah terkesai Makkah ilhadun penika penentangan dengan syariat fihi dalam al haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtikaru ta'am bi Makkah ilhadun rawahu Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Maknanya pada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhtut turaba fi wujuhil maddahin rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah wa Mu'adz wa Abu Nu'aim fil Hilyah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhtut turaba uhtu apa dia nabura panjenengan saja turaba da kaabu fi wujuhil maddahin idalem pan berempan orang sem muci kakeh maksud muci panjenengan dadi berengji muci panjenengan saya ngalaki abur taburan wah oke. Jadi terlalu banyak muji itu ada maunya. Kalau nggak ada maunya, orang banyak muji pujiannya bisa mencelakakan kamu. Jadi kamu mau celaka apa tidak? Dipuji. Poci alem ganteng lampe pak lobere poci orang lah ketika kamu termakan oleh pujian orang lain kamu bisa celaka geger jadi usut turaba fi wujuhil maddahi berenci muci akhir pendongan tapi beni maksudnya hadis rotorok lah ada deki pamereng muci ayo panyar ya aku pendongan maksudnya jangan terima setiap pujian kamu hinakan jangan terima karena pujian itu bisa mencelakakan Anda. Engkau cak ratin
macam jan ratin, macam jan lempo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu fi afwahil maddahin at-turab. Tu nabur panjenengan sedaja atau ahtu nabur panjenengan sedaja fi afwahil maddahin di dalam pan colon pan orang semuci orang semuci atau pan tukang poci at-turab pan tukang poci. Karena sigot itu pakai sigot mubalaghah. At-turab ada Abu Rawah Ibnu Majah anil Miqdad bin Umar rawahu Ibnu Hibban an Ibni Amr wa Ibnu Asakir an Ubad bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu wal hadits sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahid ya Sa'ad. Rawahu Imam Ahmad fil Musnad an Anas wal hadits sahih. Ahid apa? Ahid di Nabi mengesakanlah engkau ya Sa'ad. Ahid mengesakanlah engkau ya Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahid mengesakanlah engkau. Ahid mengesakanlah engkau. Jadi perintah ada sahabat Sa'ad ahid mengesakanlah engkau. Jadi Kanjeng Nabi merintah mengesahkanlah engkau. Jadi menyebut dalam tirona atau Fadl Bilal darah ketika disiksa ahad, ya kan? Menyebut ahad, esa, tunggal. Karena yang menyiksa orang musyrik, orang Quraisy, musyrik Makkah iman kepada Allah tapi membutuhkan Allah. Jadi ketika ahad tunggal iman ke Allah melolong. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wal Hakim an Sa'd wa Tirmidzi wa Nasai wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wal hadits sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Rawahu Bukhari an Salim bin Sa'ad wa Tirmidzi an Anas wa Imam Ahmad wa Tabrani wa Bi'an Suhaib bin Amir al-Ansari wa ma lahu ghairu wa Abu Qasim bin Bishr wa Abu Qasim bin Bishr. Daging Bishr apa beda alif ban nun lo beda? Hah? Beda alif terangan donna. Abdul Qasim bin Bishr alif ban nunna korong dikake banyak tersendiri tanda tanya. Teren kan terus ini kayak Bisron alif ban nunna korong paberitan datanya karena sarana Bishr Abdul Qasim bin Bishr ide ya fi amalihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ila huna wallahu ta'ala ala bis-shawab. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.